Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nurul Samsam. Kali ini saya akan menjelaskan strategi tata letak atau layout. Yang pertama, definisi tata letak atau layout. Tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konversi. Pengaruh layout yang tepat bagi perusahaan adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Perihal tersebut disebabkan arus barang yang akan diproses dan selanjutnya masuk ke dalam pemrosesan sampai menjadi produk, akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Bagian yang kedua, tujuan perencanaan tata letak. Tujuan perencanaan tata letak yang baik yaitu: pertama, memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Yang kedua, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. Yang keempat, meminimumkan hambatan pada kesehatan. Dan yang kelima, meminimumkan usaha membawa bahan. Bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis operasional. Jenis-jenis operasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, operasional kesinambungan. Yang kedua, operasional terputus-putus. Dan yang ketiga, operasional jasa. Dan bagian yang keempat, tipe layout. Tipe dasar layout adalah tempat atau bentuk dari mekanisme suatu perusahaan. Apakah bengkel, apakah pabrik, maupun usaha perbankan. Semuanya tergantung dari mesin dan peralatan yang digunakan untuk proses konversi dan merupakan susunan suatu ruang dari sumber-sumber fisik untuk menghasilkan suatu produk. Dan bagian yang kelima, prinsip dasar tata letak atau layout. Prinsip dasar tata letak atau layout adalah yang pertama, integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi. Sehingga dalam tata letak fasilitas pabrik diperlukan secara terintegrasi dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi suatu organisasi yang benar. Dan yang kedua, jarak pemindahan bahan paling minimum. Waktu pemindahan bahan dari satu proses ke proses yang lain dalam industri dapat dihemat dengan cara mengurangi jarak perpindahan. Dan yang ketiga, memperlancar aliran kerja. Diupayakan untuk menghindari gerakan balik, gerakan memotong, dan gerakan macet. Dengan kata lain, material diusahakan bergerak terus tanpa adanya interupsi oleh gangguan jadwal kerja. Dan yang keempat, kepuasan dan keselamatan kerja sehingga memberikan susunan kerja yang menyenangkan. Dan yang kelima, fleksibilitas, yaitu dengan mengantisipasi perubahan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan konsumen. Dan bagian yang keenam, manfaat layout pabrik. Manfaat layout pabrik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah produksi sehingga proses produksi berjalan lancar, yang berimpas pada output yang besar, biaya dan jam tenaga kerja serta mesin minimum. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu, artinya menjadi keseimbangan beban dan waktu antara mesin yang satu dengan mesin lainnya. Selain itu,
juga dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu. Dan yang ketiga, mengurangi proses pemindahan bahan dan meminimalkan jarak antara proses yang satu dengan yang berikutnya. Yang keempat, hemat ruang. Karena tidak terjadi penumpukan material dalam proses dan jarak antara masing-masing mesin berlebihan sehingga akan menambah luas bangunan yang tidak dibutuhkan. Dan yang kelima, mempersingkat waktu proses. Jarak antara mesin pendek atau antara operasi yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.